Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh dalam satu pekan. Polisi menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Bantuan bagi warga terdampak gempa di Manggarai masih terbatas. Bupati Manggarai menyebut bantuan belum memenuhi kebutuhan seluruh pengungsi. Iran memperingatkan negara-negara lain agar tidak berpartisipasi dalam perang ekonomi yang dikampanyekan Amerika Serikat atau menerima konsekuensi dari Teheran. Imbas kemarau, debit air di sungai dan waduk di sejumlah wilayah menyusut drastis. Selamat malam saudara, selain 5 sorotan utama tadi, Kompas Malam hadir dengan informasi menarik lainnya. Selama 1 jam ke depan bersama saya Asri Gunawan, kita jelang Kompas Malam selengkapnya. Sebuah minibus tertabrak kereta api komuter lain di perlintasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. 2 penumpang minibus terluka. Mobil di perempatan rumah sakit paru-paru. Kecelakaan diduga berawal dari minibus yang tiba-tiba menerobos palang pintu rel kereta. Tak bisa bergerak, minibus langsung menghantam kereta komuter lain yang melintas. Mobil mengalami rusak parah dan sempat terseret hingga menabrak mobil lain yang sedang terparkir. 2 orang penumpang langsung dibawa ke rumah sakit. Hari diderek kena lagi. Pintu sudah ditutup, dari sana masih tetap maju sehingga tertemper keseret nggak jauh di sana dari seberang. Dari seberang. Mau masuk sini. Betul. Terus posisinya? Posisinya sudah masuk di rel, nggak bisa mundur lagi, terhantam. Selanjutnya saudara, 2 angkot terlibat kecelakaan di Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengemudi angkot tewas di tempat. Kondisi tabrakan di Jalan Raya Sawangan. 2 angkot saling bertabrakan usai salah satunya diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur berlawanan. 1 angkot rusak parah akibat kejadian ini. Sejumlah penumpang juga dikabarkan mengalami luka. Saya dari sono Tanah Baru tuh, dia dari Depok, langsung nganan aja, dianya nabrak saya. Berhenti saya. Kecepatannya emang kenceng bang? Kenceng. Ada yang bawa penumpang? Bawa. Hari ke-19 sudah. Itu non-stop. Seminggu ini udah paling parah Pak? Paling parah minggu ini. Udah mulai kayak tenggorokan, udah mulai sakit, pernapasan udah mulai agak sesak. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai meluas dan mendekati permukiman warga. Dampak dari asap karhutla juga mengganggu aktivitas warga.
Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kobaran api dan asap mengepul menyelimuti wilayah Palangkaraya. Api berkobar mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ratusan pasien terpaksa dievakuasi untuk menghindari ancaman api. Rumah Sakit Umum Ilaga. Kebakaran hutan dan lahan melanda Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, merembet hingga kawasan luar RSUD Ilaga. Kobaran api yang mendekat dan asap pekat memicu kepanikan tenaga medis dan pasien. Teman-teman pada teriak-teriak, ternyata api sudah mendekati kami punya mes yang di bawah sana. Setelah itu kami lakukan evakuasi pasien. Pasien-pasien semua ada di atas sana. Rumah sakit ini mes di bawah itu kena sedikit pagarnya kebakar. Sambil berlari kecil, mereka mencoba keluar dari area rumah sakit ke tempat yang lebih aman. Sebelum api semakin besar, sejumlah pasien kemudian dipindahkan sementara ke Puskesmas Ilaga. Bangunan rumah sakit puji Tuhan aman, dan kondisi staf medis, terima kasih juga untuk teman-teman masyarakat dari Koramil, semua aparat keamanan, polisi yang sudah membantu kami. Polisi bersama TNI dan petugas rumah sakit bergotong royong memadamkan api. Polisi menyebut asap tebal dari kebakaran hutan mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Kebakaran ini terjadi di 4 distrik yang berada di wilayah seputaran wilayah Kota Ilaga. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran pada saat buka lahan untuk perkebunan. Selain pemadaman yang terus dilakukan, petugas meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di tengah kondisi lahan kering. Tim Liputan Kompas TV Puncak, Papua Tengah. Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka ditetapkan sebagai tersangka perorangan berdasarkan hasil penyidikan di 9 Polda. Kendati belum menemukan bukti adanya korporasi ataupun kepentingan pemilik lahan, Polri berjanji akan mengejar dan menindak tegas siapapun yang terlibat pembakaran hutan dan lahan ini, termasuk korporasi besar. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Subdit Tipiter khususnya akan berkomitmen secara masif akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Kami akan kejar sampai orang yang menerima keuntungan atas pembakaran tersebut, baik korporasi ataupun individu. Lalu seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan? Kita akan berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Selamat malam Pak Jumhur. Selamat malam. Saya mau konfirmasi dulu. Ya. Saya mau konfirmasi dulu, sekarang sedang berada di salah satu daerah terdampak, lagi di Kalimantan, betul Pak? Betul, saya di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, baik. Setelah meninjau berbagai daerah terdampak, apa saja prioritas yang memang sangat menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk penanganan terkini? Ya, yang pertama pasti adalah kerja untuk pemadaman. Dan itu sebetulnya persiapan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari juga, termasuk sebetulnya mitigasi untuk mencegah kebakaran. Karena semacam melakukan sekat kanal, kemudian membuat embung-embung di berbagai daerah itu dilakukan. Tapi ya kebakaran tetap terjadi juga di beberapa titik itu, dan prioritas utama adalah memastikan pemadaman, dan beberapa tempat sudah berhasil dipadamkan dengan baik dan diinginkan sekarang prosesnya. Masih ada yang terbakar tentu,
Dan yang kedua, itu yang paling utama lagi adalah perlindungan masyarakat. Jadi kita pastikan masyarakat yang terdampak harus tidak boleh berdampak lebih berat lagi, karena itu kita kolaborasi dengan kesehatan, kemudian puskesmas dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Yang ketiga, melakukan verifikasi kira-kira penyebab kebakaran dan pelaku-pelaku yang kita indikasikan terlibat dalam proses kebakaran ini. Dan itu sudah tadi dijelaskan juga, ada berita dari Polri, dari 9 Polda, 72 dinyatakan tersangka. Nah, tugas LH sendiri adalah penegakan hukum dalam langkah perusahaan biasanya. Sekarang ini ada sekitar 30 perusahaan ya, 31 perusahaan yang teridentifikasi cukup kuat dia terlibat, dan kita akan terus mendalami. Dari 335 titik api yang ada di dalam, 335 perusahaan yang di dalamnya ada hotspot ya, ada hotspot. Jadi itu semua dalam pantauan kita, dan satelit mengarahkan kita untuk melihat itu, dan verifikasi lapangan untuk melakukan pembuktian hukum. Hari-hari ini kita paralel melakukan itu, kira-kira seperti itu. Saya mau konfirmasi, artinya berdasarkan data yang sudah dihimpun, begitu penyebab kebakaran sebagian besar karena ulah manusia, termasuk keterlibatan korporasi tersebut? Ya, kita pasti tidak hanya akan mengejar physical actor atau aktor fisik ya, tapi aktor intelektual pasti. Dan siapa yang diuntungkan, siapa yang mendapat manfaat besar dari situ ya, itu akan kelihatan nanti dalam proses investigasi. Jadi arahnya kalau denda-denda administratif, denda kerugian negara, denda pemulihan itu ada di pihak LH. Tapi denda urusan pidana nanti kita akan kolaborasi kerja dengan Polri, kira-kira seperti itu. Tapi sejauh mana sih Pak efektivitas sanksi terhadap perusahaan jika terbukti melakukan? Saya rasa sih dari beberapa kejadian itu mereka yang sudah pernah terkena sanksi, mereka betul-betul hati-hati sekali melaksanakan mitigasi ini ya, sehingga bisa berkurang. Kita sebenarnya punya data dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa mereka yang pernah terkena sanksi, mereka melakukan tindakan teknis di lapangan ya, misalnya memonitor tinggi muka air tanah seperti itu. Dulu nggak punya, sekarang dia punya. Setelah 40 cm air gambut itu tidak ada airnya, itu warning, hati-hati. Maka dibuat sekat kanal, maka dibuat embung-embung air, biopori kayak begitu. Nah itu dari tahun ke tahun meningkat, kira-kira seperti itu. Namun memang tetap ada juga yang tidak peduli dengan itu ya. Itu bagian daripada yang harus kita lakukan penegakan hukum dengan itu. Terutama juga jujur, ini kan ada area masyarakat ya, ada area konsesi, ada area masyarakat, dan yang yang paling sulit memang penegakan dalam area masyarakat itu, karena kita nggak tahu ya, dia hanya punya lahan beberapa hektar, dia bakar untuk 1-2 hektar tapi menyebar kemana-mana misalnya kayak gitu. Ini juga satu hal yang agak rumit ya. Kalau di area konsesi kita lebih mudah untuk melakukan penegakan hukum, denda administratif, sanksi dan sebagainya, kira-kira gitu. Artinya diperlukan sosialisasi ya untuk itu Pak? Ya, kita udah bukan diperlukan. Kalau ke kawasan utamanya ya, kawasan yang dikelola oleh korporasi, kita terus-terusan sosialisasi, bahkan semacam warning lah kepada mereka juga, dan memberikan tahu langkah-langkahnya seperti apa. Nah yang di luar kawasan konsesi itu kerjasama dengan Pemda, kepolisian setempat untuk memberikan edukasi, janganlah melakukan itu. Bahkan terakhir peraturan Menteri LH yang baru ya menyatakan bahwa walaupun ada kebiasaan tradisional diperbolehkan membakar 1-2 hektar lahan gitu untuk bukan ladang, tapi untuk kali ini kita melarang, itu sama sekali tidak boleh. Jadi kalau itu dilakukan, maka itu langsung akan berimplikasi pidana karena syarat-syaratnya akan tidak terpenuhi, kira-kira seperti itu. Pak Menteri, yang terjadi sekarang juga adalah kabut asapnya ini kan sampai ke negara tetangga. Sudah ada pembicaraan G2G terkait ini? Ya, kita sudah ada pertemuan subregional juga dengan Malaysia, dengan Singapura ya. Dan kita juga sudah menjelaskan langkah-langkah yang kita lakukan. Cuman memang langkah antisipasi yang lebih dalam, kolaborasi ini belum terlalu terwujud ya, baru tahap komunikasi lah seperti itu. Kedepannya mungkin karena gini, kita akan periksa juga, misalnya
perusahaan-perusahaan yang melakukan kesalahan di dalam negeri itu kan tidak sepenuhnya juga perusahaan milik Indonesia. Ada juga perusahaan-perusahaan milik asing lah kira-kira begitu. Nanti akan kita cek perusahaan-perusahaan mana saja terkoneksi dengan negara mana, itu akan kelihatan berarti pembinaan juga harus dilakukan dari berbagai pihak gitu, tidak hanya Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya dan telah berkenan bergabung bersama kami di Kompas Malam. Semoga giat dan upaya yang dilakukan di sana lancar dan semuanya sehat, selamat, dan Indonesia bisa kembali pulih. Terima kasih sekali lagi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, bantuan bagi warga yang mengungsi di posko Desa Golo, Kabupaten Manggarai masih terbatas. Bupati Manggarai menyebut bantuan dinilai belum memenuhi kebutuhan seluruh pengungsi. Selengkapnya usai jeda. Sebagian besar sudah cukup kelelahan. 1 minggu mereka bertugas di luar tenda, jadi dengan suhu yang dingin, nyamuk, pilek ini gitu, itu sangat mempengaruhi pada kondisi kesehatan. Basarnas bersama Potensi SAR mendistribusikan bantuan yang diangkut menggunakan helikopter ke Manggarai Timur, NTT. Minggu pagi, helikopter Dolphin milik Basarnas mendarat di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara. Selain mendistribusikan bantuan, helikopter ini juga membawa personel untuk pergantian tim operasi SAR di Manggarai Timur dan wilayah sekitarnya. Sejumlah warga Sumatera Barat mengirim bantuan rendang seberat 3,6 ton untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain rendang, obat-obatan juga diserahkan langsung kepada Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena di Bandara Frans Reda Maumere. Bantuan kemudian didistribusikan langsung kepada warga terdampak gempa di wilayah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas penerimaan kami hari ini. Semangat Bapak Ibu. Bantuan bagi warga yang mengungsi di posko Desa Golo, Kabupaten Manggarai masih terbatas. Hingga kini bantuan dari pemerintah daerah melalui posko kecamatan yang diterima warga berupa 115 kg beras, 4 papan telur, dan 4 kardus mie instan. Sementara bantuan yang bersumber dari dana desa terdiri dari 200 kg beras, 4 papan telur, dan 4 kardus mie instan. Persediaan tersebut dinilai masih belum mencukupi. Bupati Manggarai menyebut bantuan hanya diberikan bagi warga yang terdampak secara langsung. Sudah, bahwa kemudian jumlahnya tidak cukup, ya ini yang kita akan cukupkan dalam minggu ini. Nah, datanya dari desa Bapak? Datanya kan dari desa, desa naik ke kecamatan, kecamatan masuk kita. Berdasarkan data itulah maka kita alokasikan kembali dalam kemudian data yang terdampak, yang rumahnya rusak, rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Data itu bukan data semua penduduk. Data yang mengalami kerusakan terdampak langsung. Kalau untuk logistik, berdasarkan itulah logistik dibagi berdasarkan itu. Itu dia kira-kira ya. Jadi jadi kemudian bantuan ini tidak menyasar semua. Tidak, kalau menyasar semua maka tidak cukup. Jadi ada keluhan desa-desa yang mengatakan tidak cukup. Ya memang. Seminggu melayani pasien di tenda darurat, para tenaga kesehatan di RSUD Ruteng mulai mengalami kelelahan. Sejumlah nakes jatuh sakit. Para nakes bergantian menangani pasien, termasuk korban luka dan pasien sakit di pengungsian di RSUD Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Faktor cuaca dan fasilitas kesehatan yang terbatas membuat para nakes mengalami kelelahan. Tenda darurat menjadi tempat utama pelayanan kesehatan sekaligus ruang kerja bagi tenaga medis untuk memastikan kebutuhan pasien tetap terpenuhi.
Untuk melihat penanganan pasien di RSUD Ruteng pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, bagaimana penanganan pasien di RSUD Ruteng sepekan pasca gempa, kemudian bagaimana juga kondisi kesehatan para tenaga kesehatan di sana? Selamat malam Astri dan juga saudara. Memang untuk penanganan para pasien pasca gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus kemarin, sejak hari pertama memang bangunan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ini terdampak cukup serius begitu, sehingga akhirnya pihak direktur rumah sakit memindahkan beberapa ruangan yang memang terdampak sama sekali dan tidak bisa digunakan ke tenda-tenda darurat yang disiapkan di halaman depan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ini. Dan kalau kita melihat bahwa sampai saat ini tenda-tenda yang dibangun ini masih belum mencukupi, karena memang ada sebagian pasien yang masih dirawat di tenda yang belum memiliki sekat, sehingga cukup menyulitkan para pasien dan juga para tenaga kesehatan yang bertugas selama melayani para pasien, baik itu pasien umum maupun pasien yang terdampak langsung gempa pada tanggal 15 kemarin. Dan kalau untuk kesehatan kondisi kesehatan dari para nakes sendiri, kami memantau bahwa memang informasi yang kami terima bahwa sejumlah pasien, sejumlah nakes dan juga dokter yang bertugas seminggu belakangan mulai kelelahan karena memang begitu banyak pasien yang terus berdatangan, apalagi rumah sakit ini menjadi rujukan dari 3 kabupaten. Dan jika kita melihat dari kondisi cuaca yang terjadi pada seminggu belakangan ini, memang kalau kita lihat sampai pada malam hari ini saja cuaca berkisar antara 15 sampai 17 derajat, dan ini cukup menyulitkan pelayanan baik di tenda-tenda pengungsian maupun terhadap para nakes, dokter dan juga para pasien yang memang harus bertarung melawan dinginnya cuaca Kota Ruteng dan juga minimnya persediaan fasilitas dan obat-obatan yang memang sejak tanggal 15 kemarin tertimpa reruntuhan bangunan akibat terdampak dari gempa itu sendiri. Dan sampai saat ini Asri dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwa Rumah Sakit Umum Ruteng juga telah dibangunkan satu rumah sakit lapangan yang berada di Stadion Golodokal yang khusus melayani para pasien patah tulang begitu, karena memang pihak Kementerian Kesehatan menyiapkan dokter khusus yang datang dari berbagai wilayah di luar NTT untuk melakukan operasi khusus bagi pasien-pasien yang mengalami patah tulang, terutama mereka atau warga yang terdampak dari gempa pada tanggal 15 kemarin. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Nusa Tenggara Timur. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Dan saudara, Dana Kemanusiaan Kompas membuka dompet kemanusiaan untuk menampung bantuan pemirsa Kompas TV yang hendak meringankan derita korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan dapat ditransfer ke rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas di rekening BCA dengan nomor 0123 0214 33 atau lewat kris dengan memindai kode QR di pojok kanan layar. Informasi usai jeda, saudara, Iran memperingatkan negara-negara lain agar tidak berpartisipasi dalam perang ekonomi yang dikampanyekan Amerika Serikat atau menerima konsekuensi dari Teheran. Iran memperingatkan negara-negara lain tidak berpartisipasi dalam perang ekonomi yang diserukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran menyebut ancaman sanksi ekonomi yang diumumkan Amerika Serikat akan gagal seperti sejumlah kebijakan sebelumnya. Iran bergeming dengan ancaman Amerika Serikat. Tegas, Iran peringatkan negara-negara lain agar tidak berpartisipasi dalam perang ekonomi yang dikampanyekan Amerika Serikat. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezai, menyebut jika tekanan ekonomi terjadi, maka negara manapun yang berpartisipasi akan menghadapi konsekuensinya. Rezai klaim tindakan yang diambil Amerika Serikat adalah tindakan gegabah.
ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟ Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan mengalihkan fokus serangan kepada perang ekonomi, namun tetap menyiapkan militernya dalam posisi siaga. Trump juga mendesak sekutunya untuk bergabung dalam kampanyenya untuk mengisolasi ekonomi Iran. No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. Iran menegaskan Selat Hormuz ditutup dan tidak akan dibuka kembali sampai Amerika Serikat mengubah perilaku dan menerima syarat-syarat Iran. Iran menyebut bahwa ancaman sanksi ekonomi yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Teheran akan gagal, seperti sejumlah kebijakan tekanan ekonomi AS sebelumnya. Sejauh mana ancaman Iran terhadap negara Teluk agar tak bantu Amerika Serikat dan seperti apa ujung dari perang Amerika Serikat-Iran? Kita bahas bersama praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Asri. Mbak, ini kan Trump menegaskan opsi militer masih di tangan. Kita bisa lihat dari pengerahan USS George Washington salah satunya. Pertanyaannya, akankah benar-benar mengerahkan kekuatan militernya ketimbang tekanan ekonomi mungkin? Kalau saya melihat Amerika Serikat sekarang dalam posisi mau mengetatkan sisi ekonomi, itu menjadi titik tekannya. Karena dari segi kemampuan militer belum ada perkembangan baru ya terkait munisi maupun kapasitas militer yang bisa melancarkan perang dengan jangka waktu yang panjang lagi. Jadi memang titik tekannya sekarang berubah ke perang ekonomi. Berubah ke ekonomi, ancaman ekonomi. Tapi Iran tidak takut akan ancaman ekonomi dari Amerika Serikat. Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran, Mohsen Raze, yang baru ditunjuk juga malah ngancam balik negara-negara yang mendukung begitu. Kalau sekarang dilihat negara-negara Teluk, apakah masih condong ke Amerika Serikat atau malah ke Iran? Kalau dilihat perkembangannya, Amerika Serikat ini mengatakan perang secara ekonomi sebenarnya bisa kita lihat dari dua sisi ya. Makanya Iran pun merespon juga bisa artinya bersayap. Jadi kalau Amerika Serikat ini sebenarnya poinnya kan dia meninggalkan negara-negara Teluk ya. Negara-negara yang awalnya menjadi mitra kerjasama mereka, pembeli senjata-senjata mereka bahkan dalam jumlah besar ya, seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, itu bergantung sekali pada impor senjata dari Amerika Serikat. Demikian pula mitra ekonomi bergantung dari Amerika Serikat. Jadi sebenarnya poin dia Amerika Serikat melakukan serangan ekonomi terhadap Iran itu sebenarnya juga menjadi titik bersayap di mana dia berusaha juga menekan negara-negara yang menjadi mitra-mitra Iran. Iran jangan kita mitra-mitra dari Amerika Serikat. Karena kalau kita perhatikan, Iran sampai detik ini masih menguasai Selat Hormuz, itu satu. Di sana masih ada ranjau laut yang belum bisa ditaklukkan. Kemudian traffic protokol di Selat Hormuz masih dikuasai oleh Iran. Dan di negara-negara Teluk itu juga sebenarnya sudah berkembang shadow operation. Jadi operasi yang sifatnya tidak resmi juga, tapi menjadi penghubung untuk pembelian atau transfer minyak dari pihak Iran ke luar wilayah. Jadi saat ini bukan berarti dengan ada sanksi dari Amerika Serikat kemudian tertutup betul ya jalur untuk Iran. Justru yang menarik adalah semakin ditekan, semakin juga terbuka jalur-jalur yang lain. Jadi titik kekuatan Iran di sini adalah kemampuan dia untuk menekan negara-negara kawasan, karena sebenarnya negara-negara kawasan Teluk ini kalau mereka nggak berdagang minyak, sumber perekonomian mereka juga sangat terganggu dan mereka secara militer juga sangat khawatir, sangat rentan untuk diserang oleh Iran.
Artinya kemungkinan besar negara-negara Teluk membela Teheran begitu, Mbak Dina? Mereka akan sangat memperhitungkan langkah Teheran. Jauh lebih penting dari segi jarak ya, dan juga dari segi realita di lapangan berteman dengan Iran daripada Amerika Serikat yang jelas-jelas sedang berusaha berjarak dengan mereka. Itu artinya Amerika Serikat makin kehilangan dukungan internasional di sini? Saya melihat minimal di tingkat kawasan Timur Tengah, sebenarnya negara-negara kawasan itu mengambil langkah-langkah taktis yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek daripada menunggu atau mengandalkan Amerika Serikat yang kemungkinan besar sampai bulan November itu masih memikirkan dirinya sendiri. Dengan kehilangan dukungan di Timur Tengah, kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh Trump, oleh Amerika Serikat? Trump itu saat ini strateginya adalah untuk memastikan tetap ada aliran dana, terutama dari negara-negara yang menjadi mitra ekonomi dan mematok mata uangnya ke dolar Amerika Serikat. Misalnya Uni Emirat Arab, ini negara yang menurut saya paling kasihan ya, paling rentan dalam situasi konflik dan tekanan Amerika Serikat saat ini karena mata uang dirham dari Uni Emirat Arab itu dipatok ke US dollar. Dengan kebijakan ini berarti apapun yang dilakukan oleh Fed di Amerika Serikat itu harus otomatis diikuti oleh Uni Emirat Arab walaupun belum tentu menguntungkan, jadi dia nggak bisa independen kan mengambil keputusan soal keuangan di Uni Emirat Arab. Akibatnya kita udah menyaksikan di sana ada gerakan untuk mengundang orang-orang datang ke Dubai. Sampai bulan Oktober itu kalau orang Emirat Arab mengundang investor asing atau teman-temannya untuk mau tinggal di sana, itu dapat insentif per orang 800 US dollar. Jadi ini saking nggak ada solusinya yang lain begitu. Jadi kita akan menyaksikan tekanan-tekanan ekonomi yang sebenarnya sangat menyulitkan untuk negara-negara Teluk. Kemudian Iran juga sebelumnya ini kan mengancam perusahaan atau pangkalan-pangkalan minyak Amerika Serikat di Timur Tengah. Anda melihatnya apakah memang Iran punya kekuatan untuk menyerang itu? Iran saat ini semakin dikuasai oleh kelompok-kelompok yang menolak untuk negosiasi. Jadi kalau diperhatikan dengan terpilihnya tadi tokoh yang disebut ya, Pak Mohsen Razai, dia itu adalah seorang komandan dulu veteran dari perang Irak. Posisinya jelas mengambil ruang untuk menekan lebih lagi Amerika Serikat. Dan strategi Iran saat ini adalah tetap memperpanjang perang supaya beban ekonominya semakin bisa dirasakan bukan hanya oleh Amerika tapi oleh sekutu-sekutu Amerika Serikat. Jadi titik tekannya adalah tetap beban ekonominya ya, tidak serangan langsung. Kalau serangan langsung itu mungkin yang paling ditakuti negara-negara Teluk adalah serangan terhadap infrastruktur utama seperti pelabuhan. Karena rata-rata negara ini sangat bergantung pada impor untuk makanan, mereka juga tidak independen soal air, dan yang ketiga mereka sangat bergantung pada investasi asing, investor, bahkan negara Teluk seperti Kuwait itu 88% migran, ekspatriat yang ada di sana. Jadi bisa dibayangkan kalau pelabuhannya dibom oleh Iran, kelarlah mereka pasti akan kelabakan. Baik, terima kasih banyak telah berkenan untuk berbagi pandangan dan insight-nya Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam, sehat selalu. Sama-sama. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau menimbulkan kabut asap yang meningkatkan kasus ISPA. Selengkapnya, usai jeda. Kampung adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terbakar Sabtu malam. Sekitar 129 rumah ludes terbakar dan 700 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kobaran api menghanguskan seluruh kawasan destinasi wisata dan bangunan bersejarah di Desa Adat Sade Sabtu malam. Bangunan adat yang terbuat dari bambu dan kayu membuat api dengan cepat membesar. Tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran mencapai miliaran rupiah. Rumah-rumah yang ada di Sade yang ada alang-alangnya habis semua. Habis lampunya, Allah.
Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau menimbulkan kabut asap yang meningkatkan kasus ISPA. Tetapi di tengah kabut asap pekat itu, warga di Riau masih bertahan beraktivitas seperti biasa untuk menafkahi keluarga. Sudah lebih dari sepekan, asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau. Salah satunya di daerah tempat tinggal Nur Hayati. Tapi, perempuan berusia 60 tahun ini terpaksa masih harus beraktivitas seperti biasa, menjemur kerupuk untuk bahan dagangannya. Tentu dengan segala upaya di tengah pekatnya asap yang membuat matanya perih, apalagi jarak titik api dengan rumahnya hanya sekitar 20 meter. Tinggal di sini sekali usaha ya? Iya. Usaha apa nih Bu? Ini lauk, Oh, bikin kerupuk apa gitu ya? Iya. Oh, ini udah berapa lama nih Bu asap di rumah ini? Udah seminggu lah. Apa ini dapat dirasakan? Ya. Sesak atau mata perih atau? Mata perih. Nah, kalau terlalu apa kan bisa juga nafas sedikitnya. Tapi dalam kondisi ini masih tetap bekerja? Bekerja lah. Ini untuk untuk hidup kan. Kebakaran lahan di Desa Rimbo, Kabupaten Kampar, Riau terus meluas dan membuat petugas kewalahan memadamkan api. Kondisi cuaca panas serta minimnya sumber air membuat titik api bertambah. Karena sebenarnya kawan-kawan bisa, kalau sumber air cukup, kawan-kawan bisa menyekat. Tapi kondisi di lapangan air sangat minim. Bahkan satu harus disuplai dari tangki PT HKI tadi. Kemudian yang kedua di ujung kawan-kawan itu menggunakan embung. Tapi embungnya hanya bertahan sekitar 15 menit, istirahat 15 menit, main lagi 15 menit. Jadi kita sangat kesulitan karena keterbatasan air. Selain di Riau, Karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan kian mengancam kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak yang akhirnya diungsikan. Puskesmas Liang Anggang menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat 10% dengan total akumulasi pasien Agustus ini sebanyak 174 didominasi anak-anak. Ada yang sampai ke Agustus ini 174. Itu semua, jadi bukan cuma balita aja. Jadi balita, remaja, dewasa sama lansia. Oke. Berarti pada hari biasa itu sebelum ada kenaikan itu sekitar berapa dok? Rata-rata kalau kenaikan berapa persennya kita itu kan akumulasi ya, jadi 10%. Sementara di zona Kalimantan Tengah, Kementerian Kesehatan merilis adanya lonjakan kasus ISPA sebanyak 314 kasus hanya dalam sepekan sejak 14 hingga 21 Agustus 2026. Dari 402 kasus menjadi 716 kasus ISPA. Kementerian Kesehatan juga melaporkan ada 7 provinsi dengan sebaran titik api di tanah air, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Hingga kini, untuk kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, Polri menetapkan 72 tersangka berdasarkan hasil penyidikan di 9 Polda. Tim Liputan, Kompas TV. Salah satu warga yang terdampak asap karhutla adalah penyintas asma yang mengalami sesak nafas. Kita tanyakan langsung ke salah satu warga Banjarbaru yang terdampak karhutla, Noradia. Selamat malam, Mbak Dia. Selamat malam. Sebelumnya, selamat malam, Bu. Sebelumnya kami turut prihatin atas kondisi yang terjadi di sana. Boleh diceritakan, Mbak Dia, kondisi karhutla di sekitar Anda seperti apa? Parah sih, Bu. Ini kabutnya terlalu parah. Sampai masuk ke dalam rumah. Bisa gambarkan ke kami? Bikin sesak. Bikin sesak. Bisa gambarkan kami? Dalam rumah itu nggak bisa susah. Bisa gambarkan ke kami mungkin lebih detail lagi bagaimana kemudian asapnya ataupun juga apakah warga bisa melihat kebakaran begitu dari dekat permukiman? Kena rumah warga, saking parahnya kayak gitu nah.
hampir kena rumah di 3 meter mau dekat kena rumah. Ibu Mbak selama ini beraktivitas seperti biasa atau memilih untuk di dalam rumah saja? Kalau kabut ya milih dalam rumah aja, Bu. Nggak berani keluar karena kan nyesek. Dari pagi sampai siang jam setengah 10 itu masih kabut. Biasanya asap atau kabut yang muncul ini ada jam yang biasanya banyak begitu kabut asapnya, atau memang setiap hari atau sepanjang waktu dirasakan oleh warga di sana? Pagi sampai siang, terkadang sampai jam setengah 10 masih ada asap kayak gitu, masih kabut, jalanan masih kada bisa nggak bisa ngelihat secara jelas, nggak bisa beraktivitas keluar rumah karena kan kalau kabut itu mengganggu pernapasan, Bu. Jadi saya jadi saya selama ini di dalam rumah aja kalau lagi kabut, nggak berani keluar rumah. Dengan kondisi sakit yang diderita Mbak Diah, mengidap asma begitu, dengan adanya kabut asap ini tentu membuat semakin parah. Ya, kalau kabutnya datang, penyakitnya juga datang. Parah gitu. Jadi saya menganalisis saya. Mbak Diah, apakah sempat mengungsi atau memilih tetap bertahan di rumah? Memilih tetap bertahan di rumah aja, Bu. Sama aja kalau mengungsi, ya kabut juga di mana-mana. Baik, kami juga berharap semoga kondisi yang terjadi saat ini bisa terselesaikan secepatnya. Semoga kondisi kesehatan Mbak Diah juga di sana bisa lekas pulih kembali. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ya, sama-sama. Saudara, imbas kemarau, debit air di sungai dan waduk di sejumlah wilayah menyusut drastis. Selengkapnya usai jeda. Imbas kemarau, debit air di Sungai Barito, Kalimantan Tengah menyusut drastis. Kemarau panjang juga membuat volume air Waduk Delingan di Karanganyar, Jawa Tengah menyusut. Debit air Sungai Barito di Kalimantan Tengah menyusut drastis akibat kemarau panjang. Aliran sungai nyaris kering hingga sebagian besar dasar sungai di bawah jembatan Sungai Barito bisa terlihat. Mobilisasi warga yang menggunakan transportasi air terhambat. Selain itu, kondisi ini membuat krisis pasokan air warga dan aktivitas nelayan terganggu. Selama musim kemarau, aktivitas pekerjaan nelayan agak sedikit terganggu karena berdampak juga pada hasil tangkapan nelayan. Dan juga di Das Barito, tidak semua akses ke desa-desa bisa diakses dengan jalur transportasi darat. Kami kesulitan untuk ke desa-desa karena akses terganggu karena musim kemarau ini. Kemarau panjang juga membuat Waduk Tirto Marto, Delingan, di Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah terus menyusut. Dari kapasitas normal sekitar 3,2 juta meter kubik, kini volume air hanya tersisa sekitar 200.000 meter kubik. Padahal, Waduk Delingan menjadi sumber untuk mengairi sekitar 10.000 hektar lahan pertanian. Lebih kering dari tahun biasanya, dan 6 tahun ini nggak kering seperti ini karena kan mungkin tahun-tahun yang sebelumnya itu masih tahun kemarau basah. Jadi orang-orang yang mengira Waduk Delingan surut itu mungkin karena beberapa tahun terakhir ini nggak pernah surut airnya. Volumenya sih Mas, ini volume kurang lebih masih saat ini ya Mas, per hari ini itu 200 ribuan, sedangkan untuk volume normal itu 3.200.000. Menyusutnya volume air Waduk Delingan membuat tanah dasar waduk yang subur dipakai warga untuk bercocok tanam. Tetapi jika kemarau terus berlanjut, kondisi ini bisa mengancam ketersediaan air untuk pertanian.
Tim Liputan, Kompas TV. Kompas TV Apps telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Asri Gunawan, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas